Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa dapat dipertemukan dan masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara festival dakwah dan pekan kreativitas mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Widian Zulda Mahira dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C dengan nomor induk mahasiswa 20.31140. Saya di sini akan menerangkan bisnis plan atau perencanaan saya tentang Terika Split. Apa itu Terika Split? Terika Split adalah es krim yang terbuat dari karika dan campuran terong Belanda. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk memaparkan perencanaan bisnis saya. Oke, langsung saja. Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis yang kaya akan ragam tanaman pangan lokal. Salah satu tanaman lokal khas Wonosobo adalah karika dan terong Belanda. Sejak lama, masyarakat Wonosobo telah mengonsumsi buah ini dengan berbagai macam olahan, seperti manisan, keripik, dodol, selai, dan lain sebagainya. Para pakar pertanian berpendapat bahwa karika dan terong Belanda merupakan bahan pangan yang berpotensial pada masa yang akan datang. Mengapa bisa dikatakan demikian? Yang pertama, karika dan terong Belanda merupakan tanaman lokal yang mudah didapatkan di daerah dataran tinggi Dieng. Yang selanjutnya yaitu biaya produksi karika dan terong Belanda itu sangat relatif rendah. Kemudian yang terakhir yaitu karika dan terong Belanda merupakan lumbung hidup bagi petani Wonosobo yang berada pada dataran tinggi Dieng. Sedangkan saat ini belum banyak olahan dari terong Belanda. Mengapa demikian? Karena yang pertama, rasa asam dari terong Belanda kurang diminati oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu daging buah terong Belanda memiliki bau yang kurang sedap. Dan yang terakhir yaitu belum banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dari terong Belanda ini. Varian olahan dari karika dan terong Belanda masih sangat terbatas. Karika dan terong Belanda merupakan salah satu bahan pangan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber vitamin dan mineral. Selanjutnya kita bisa melihat kandungan yang ada dalam terong Belanda dan karika sebagai berikut. Ya, dengan melihat berbagai keunggulan ini, maka saya mengajukan sebuah inovasi bisnis plan yang sangat menjanjikan yang selanjutnya saya beri nama Terika Split sebagai varian baru dalam pengolahan karika dan terong Belanda. Saya memilih Terika Split sebagai produk saya didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama, es krim adalah salah satu produk yang disukai oleh masyarakat baik anak-anak hingga dewasa. Produk es krim juga sering digunakan dalam acara-acara spesial seperti pernikahan atau ulang tahun. Yang selanjutnya, bahan-bahan dalam pembuatan terong Belanda dan karika split sangat mudah didapatkan dan relatif murah. Dan yang terakhir yaitu produk ini merupakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya dan memiliki rasa yang khas sehingga menciptakan sensasi baru dalam wisata kuliner. Tentu saja dalam dalam perencanaan usaha ini saya memiliki tujuan yang akan saya capai. Tujuan yang pertama yaitu menambah varian baru dalam wisata kuliner di Wonosobo. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan perekonomian petani karika dan terong Belanda di daerah dataran tinggi Dieng sebagai penghasil terbesar karika dan terong Belanda di Wonosobo. Yang selanjutnya menciptakan lapangan pekerjaan baru guna mengurangi pengangguran yang ada di Wonosobo. Dan yang terakhir, tentu saja untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan mengorbankan pengorbanan sekecil mungkin dengan prinsip ekonomi. Dalam rencana usaha ini,
Tentu saja target konsumen dalam produk kami ini adalah anak-anak, remaja, maupun dewasa. Karena baik anak-anak sampai dewasa semuanya yaitu menyukai es krim. Sehingga es krim ini produk yang secara universal semua orang itu menyukainya. Berbicara soal usaha, tentu saja tak lepas dari yang namanya pesaing dan peluang usaha. Pertama, untuk pesaing usaha, produk-produk es krim yang ada di Indonesia ini sudah sangat beragam. Contoh es krim dari perusahaan besar. Yang pertama yaitu ada es krim Walls, es krim Campina, ada es krim Ice. Dan contoh es krim dari produk industri rumah tangga yaitu es kepal Milo, es krim serut, dan banana split. Kemudian yang peluang usaha. Dilihat dari konsumen potensial dan keunggulan produk Terika Split di atas, peluang usaha dalam pembuatan produk Terika Split ini sangatlah menjanjikan karena akan memberi keuntungan yang cukup besar pula. Tetapi hal ini bisa terjadi apabila memiliki strategi pemasaran dan strategi publikasi atau promosi yang tepat dalam menarik konsumen. Kemudian, untuk mencapai target penjualan yang maksimum, saya memiliki beberapa strategi promosi. Di antaranya yang pertama yaitu media promosi via internet. Internet merupakan salah satu media promosi yang saya gunakan karena internet telah terbukti paling efektif untuk memperkenalkan suatu produk mengingat modernisasi yang hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial berupa Instagram ataupun WhatsApp, melalui broadcast message, kemudian promosi-promosi penjualan yang berupa dengan pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang sekitar. Yang selanjutnya, saya akan mencoba untuk menganalisis produk. Menganalisis produk bahan baku, bahan pendukung, dan peralatan. Bahan baku pembuatan es krim, karika, dan terong Belanda sebagai berikut. Ada karika 6 kg, terong Belanda 6 kg, susu UHT 1200 ml, air dingin 1200 ml, tepung maizena 300 gram, dan whipped cream 6 bungkus. Kemudian bahan baku pembuatan manisan karika. Yang pertama bahan utamanya yaitu tentu saja karika. Karika dalam takaran 4 kg, kemudian gula pasir 2 kg, dan air 2 liter. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Yang pertama yaitu mengupas karika dan terong Belanda, kemudian pisahkan biji dan daging buahnya. Yang selanjutnya cuci daging buah dan potong kecil-kecil kemudian kukus hingga matang. Yang ketiga, rebus biji dan daging karika dan terong Belanda secara terpisah dengan ditambah gula secukupnya. Yang keempat, diinginkan daging rebusan biji. Kemudian saring biji agar terpisah dengan air. Karena biji direbus ini berguna sebagai penambah aroma dalam es krim. Kemudian blender daging buah dengan rebusan biji secara terpisah. Yang keenam, siapkan adonan whipped cream dengan mixer bubuk whipped cream dengan air dingin. Yang ketujuh, campurkan adonan whipped cream, tepung maizena yang sudah dicampur dengan air dan susu, kemudian membaginya menjadi 2, lalu memasukkan daging buah karika dan terong Belanda secara terpisah. Yang selanjutnya, mixer kurang lebih 5 menit dan masukkan adonan ke dalam freezer atau mesin pendingin. Yang terakhir, mixer kembali adonan yang telah membeku agar tekstur yang dihasilkan lembut kurang lebih 3 kali. Kemudian, pembuatan selai terong Belanda. Pembuatan terong Belanda menjadi dipotong terong Belanda menjadi 2 bagian. Pisahkan biji dan daging buahnya. Yang selanjutnya, saring biji terong Belanda dengan menambahkan sedikit air untuk mendapatkan sarinya. Cuci daging buah dan kukus hingga matang. Yang selanjutnya yaitu blender daging buah dan juga sari biji terong Belanda. Ya, selanjutnya yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan akan saya tampilkan sebagai berikut. Kemudian, yang selanjutnya adalah biaya bahan baku per hari. Ini akan saya tampilkan. Dengan jumlah total harga Rp332.500.
dan biaya usaha per hari jumlah harga keseluruhannya adalah Rp33.500. Jadi total modal kerja per hari yaitu Rp332.500 ditambah dengan Rp33.500 sama dengan Rp366.000. Total modal kerja 1 tahunnya adalah Rp366.000 dikali 365 hari sama dengan hasilnya yaitu Rp133.590.000. Kemudian untuk mencari HPP atau harga pokok penjualan sebagai berikut, ini adalah contohnya. Diperoleh harga per unitnya adalah Rp5.015 yang kami bulatkan menjadi Rp5.000. Pendapatan dan keuntungan produksi dari gas split dalam satu hari menghasilkan 135 cup, sehingga pendapatan dan keuntungan dari produk ini selama 1 tahun yaitu dengan pendapatan kotor adalah Rp246.375.000 dan pendapatan usahanya yaitu Rp113.529.600. Kemudian untuk rencana laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, setelah saya hitung-hitung, pendapatan usaha tadi adalah Rp113.529.600 dengan dikurangi oleh beban-beban lain. Contohnya yaitu yang sudah saya hitung adalah beban gaji, beban telepon, beban transportasi, beban promosi, beban listrik, beban air, dan beban lain yaitu totalnya Rp68.900.000. Sehingga apabila kita mencari laba bersih, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban-beban yang ada, yaitu Rp113.529.600 dikurangi dengan Rp68.900.000, sehingga hasil laba bersihnya yaitu Rp44.629.600. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan usaha atau bisnis plan yang saya rencanakan. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kekurangan dalam berucap. Mohon dimaafkan karena segala kekurangan datangnya dari saya dan segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.